Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afandi Abdulaziz dengan NIM saya 2331400011111106. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu kerentanan dalam keamanan aplikasi ke aplikasi web, yaitu IDOR, yang artinya Insecure Direct Object Reference. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari konsep teorinya, dilanjutkan dengan implementasi menggunakan Port Swagger yang saya buka saat ini, kemudian dengan Burp Suite untuk melihat HTTP story-nya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan konsep dari teori apa sih IDR itu. Yang saya jelaskan yaitu pertama, IDR ini itu adalah sebuah kerentanan di mana aplikasi web memberikan akses langsung objek seperti file, data, atau record berdasarkan parameter yang dapat dimanipulasi oleh pengguna tanpa memeriksa otorisasi. Contoh sederhana, jadi contoh sederhananya seperti URL. Bentar, saya coba buka. Contoh sederhananya seperti URL. Nah, jadi contoh sederhananya yang seperti URL ini. Profile user 123. Jika kita ubah angka 13 menjadi 124 dan kita bisa melihat profil pengguna lain. Padahal untuk URL kita harusnya 123, tetapi di 124 itu ada punya orang, maka dari itu URL-nya kita jadi 124. Terjadinya maka terjadi akan kita mengakses profil orang lain, tidak mengakses punya kita. Nah, itu disebabkan karena tidak ada akses dan tidak ada tanpa pemeriksaan otorisasi pada sebuah URL. Jadi URL merupakan bagian dari Jadi IDOR itu juga merupakan dari sebuah bagian dari OASP Top 10 2021. Nah, khususnya di kategori A01 Broken Access Control yang menunjukkan bahwa aplikasi masih gagal membatasi akses berdasarkan hak pengguna yang sah. Nah, jadi gitu. Jadi misalkan emang URL tidak itu, misalkan URL kita rubah yang tadi saya maksud 123 dan 3-nya kita ubah menjadi 4. Nah, maka kita malah mengakses URL lain gitu. Karena kenapa? Karena kita tidak membatasi akses kontrolnya. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke proof of concept. Nah, proof of concept ini kita akan mengimplementasi menggunakan Port Swagger, Web Security, dan tools website. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan untuk Port Swagger-nya. Di sini saya akan mengimplementasikan Insecure Direct Object Reference. Oke, di sini saya akan mencoba dari fitur live chat. Nah, di sini terdapat fitur live chat. Nah, di sini itu ada memasukkan pesan, kemudian ada mengirim dan melihat transkrip. Jadi di sini dalam fitur ini chat history yang di sini saya akan melihat chat history yang diakses oleh pengguna login. Namun aplikasi tidak melakukan pengecekan apakah ID pesan tersebut milik pengguna yang sedang login atau bukan gitu. Jadi misalkan udah ada yang ngechat sebelum saya dengan menggunakan ID lain, tapi itu historinya akan nyangkut. Jadi pas dia udah logout dan saya baru masuk, dan saya juga bisa melihat history chat pada ID sebelumnya gitu. Karena kenapa? Karena memang tidak ada cookies yang untuk menahan push ID agar tidak bisa melihat sebelumnya. Oke, di sini saya langsung langkah-langkahnya saja. Di sini saya sudah bikin worksheet juga.
Baik. Nah, di sini saya dengan website ini saya akan mengintercept terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengintercept terlebih dahulu permintaan HTTP ketika saya membuka chat tersebut di Burp agar saya bisa melihat ya. Oke. Oke, di sini langsung saya forward HTTP story. Nah, sudah mulai sebanyak inspektor. Oke. Nah, kita langsung coba saja ya. Misal kita message halo, coba scan saja. Di sini kita intercept lagi agar bisa print. Oh, karena oh, coba kita off terlebih dahulu, baru kita aktifkan. Halo. Udah masuk, nanti baru kita intercept lagi. Oke, di sini kita baru intercept lagi agar masuk ke website saya, agar minta permintaan HTTP saya ketika buka chat tersebut di Burp agar bisa melihat parameternya. Oke, langsung aja di HTTP story. Di sini untuk chat. Oh, oke. Jadi di sini saya akan view transcript dulu. Oke, bisa coba. Nah, di sini saya sudah mendownload view transcript itu teks 2. Nah, teks 2. Jadi ya bakal otomatis kenapa nggak berarti otomatis download transcript 1.txt berarti ada. Jadi sebelum saya udah ada yang transcript terlebih dahulu. Nah, di sini transcript 2 itu oke, transcript 2. Oke. Kemudian di sini oke. Nah, jadi di sini transcript 2 itu maksudnya adalah mendownload dari chat yang telah dikirim yang tadi saya halo. Oke. Nah, baik. Jadi saya lanjut saja untuk melihat apa namanya repeater dengan jejak saya aja dengan ngecek di repeater. Nah, di sini saya juga bisa merubah ya dengan ini kan untuk teks 2 coba kita lihat. Jadi di teks line 2 ini yang tadi saya chat itu kan halo, itu masuk. Jadi story yang teks 2 itu jadi masuk ke halaman yang udah kita download. Nah, di sini saya juga akan coba untuk teks 1. Penasaran isinya itu apa sih di teks 1? Karena kan tiba-tiba langsung masuk ke 2. Kenapa nggak 1 terlebih dahulu gitu? Oke. Coba kita coba teks 1. Oke, baik. Oke, di sini telah menampilkan ada chat teks. Misalkan, hai halo. Saya pikir saya melupakan sebuah password dan saya membutuhkan konfirmasi. Oke, jadi di sini ada namanya Carlos dan dia telah melupakan password. Kemudian dia menanya ke Halplin. Nah, Halplin ini yang jadi AI-nya lah, bisa dibilang. Sure, tidak masalah. Kamu like him in the S guys. Just tell me your password and I'll confirm whatever. Oke. Jadi wow, so nice, thanks. Nah, di sini I've heard from other people that can be text want to know. Oke, di sini si Carlos ini
kalau mengirim passwordnya karena dia mau minta autentikator. Oke. Jadi kita bisa langsung ambil passwordnya, copy, dan home, langsung kita ke my account. Di sini saya fungsinya kita interceptnya di offin dulu biar nggak terganggu. Nah, di sini nama username-nya itu Carlos. Kemudian pas ya. Nah, di sini di store is di serverless system. Oke, namanya username-nya Carlos. Kemudian tadi password kita sudah ambil, coba kita untuk login. Nah, your username is Carlos. Jadi kita bisa login ke username orang dengan history lewat chat. Jadi sangat berbahaya kalau semisal autentikasi chat kita permintaan maksudnya dari parameter yang bisa kita rubah kan dengan serangan IDOR ini sangat berbahaya karena aksesnya tidak dibatasi gitu, akses kontrolnya. Nah, di sini saya akan kemudian kita masuk ke cara mengautentikasinya. Untuk mencegah ADOR ada beberapa cara memitigasi yang bisa dilakukan oleh developer aplikasi web. Yang pertama, itu pastinya kita akan validasi otorisasi. Setiap permintaan yang berisi ID atau referensi objek harus dicek apakah objek tersebut memang dimiliki atau diboleh akses oleh pengguna yang sedang login atau tidak gitu. Kemudian juga gunakan UUID atau referensi titik terguna. Hindari penggunaan ID berurutan atau bisa ditebak. Nah, tadi di sini menggunakan UID itu sangat bisa ditebak berurut gitu. Jadi punya saya 2, nah berarti otomatis sebelum saya itu ada 1 gitu. Jadi ya otomatis untuk hacker itu bisa langsung memahami berarti 1 gitu. Jadi kalau bisa UID-nya itu diacak misalkan 2 langsung ke 100 atau 50 gitu. Oke, kemudian ada access control layer yang tadi mungkin Pak Johan sudah menjelaskan di videonya dengan access control layer. Di sini implementasikan sistem kontrol akses yang memisah logika akses dari logika bisnis. Oke, kemudian juga ada logging dan monitoring. Nah, di sini logging dan monitoring kita pantau aktivitas mencurigakan seperti yang tadi yang tidak sah tiba-tiba dia bisa masuk melewati URL gitu. Mungkin itu saja dari saya dengan praktikum insecure direct object, direct reference atau IDR. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.